para pemirsa di mana saja Anda berada. Kali ini saya tetap berada di Makodim 1702 Jayawijaya, dan kali ini juga kita akan membahas terkait dengan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, juga ini untuk pengembangan SDM Tentara Nasional Indonesia yang juga menjadi garda terdepan untuk mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kali ini saya sudah duduk bersama dengan Bapak Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Arhan Reza Christian Amamoribo SEMH. Salam jumpa, Saudara. Selamat siang. Pak siapa? Mas siapa? Mas Eldi. Mas Eldi. Selamat Saya, siang, Mas Eldi. saya panggilnya lebih akrabnya Bang Reza saja. Bang Reza. Siap. Bang Reza, kita ingin mengetahui, atau masyarakat luas ini ingin mengetahui seputaran dengan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat ini. Banyak dari masyarakat kita yang mungkin ingin menjadi prajurit TNI. Namun syarat-syarat untuk masuk prajurit TNI ini seperti apa begitu, dan tujuan untuk perekrutan TNI ini apa tujuan dari perekrutan TNI begitu? Baik, terima kasih Mas Erdi ya? Mas siapa? Mas Erdi. Mas Erdi, terima kasih. Jadi memang betul beberapa waktu yang lalu kami ada permintaan dari pusat, dalam hal ini dari Kepala Staf Angkatan Darat, melalui surat telegram kepada jajaran satuan di bawah Mabesat untuk mengkampanyekan masalah penerimaan prajurit TNI ini, khususnya prajurit TNI Angkatan Darat. Sesuai dengan arahan dari Bapak Kasat, kita tiap-tiap kodim untuk mengkampanyekan secara masif bahwasannya seperti tertulis di sini, masuk TNI atau menjadi seorang prajurit TNI itu bukan suatu perkara yang sulit. Ya, tidak dipungut biaya, gratis, dan berlaku bagi semua anak Indonesia, asalkan ya persyaratan utamanya ya warga negara Indonesia tentu. Sehat jasmani dan rohani. Berarti di dalamnya ada poin berkelakuan baik yang disesuaikan dengan surat keterangan kelakuan baik atau SKCK yang dikeluarkan dari teman-teman dari kepolisian. Kemudian persyaratan lainnya tentunya ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita tahu sendiri bahwa kita adalah negara yang menjunjung tinggi keagamaan atau keimanan, sehingga itu merupakan persyaratan-persyaratan yang umum atau yang mutlak yang harus dipenuhi oleh semua warga negara lulusan SMA, SMK yang berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI. Jadi sekali lagi, ini kita lakukan untuk merekrut sebanyak-banyaknya anak-anak muda kita, generasi muda kita untuk menjadi bagian dari prajurit TNI tanpa dipungut biaya atau gratis. Demikian, Mas Herdi. Nah, saya tertarik dengan tanpa dipungut biaya dan gratis. Nah, bila mana ada oknum-oknum dari TNI yang ikut sebagai calon, biasa misalkan sebagai calon. Nah, mungkin ada ketegasan dari seorang pimpinan begitu. Baik, terima kasih Mas Herdi. Selama ini kita tegas untuk mengatasi atau menanggulangi ya praktek-praktek korupsi atau praktek-praktek kolusi dan nepotisme yang terjadi di internal kita kalangan TNI AD. Pimpinan TNI AD selalu tegas memerintahkan kita untuk tidak bermain-main dengan hal ini. Artinya ya jangan lagi ke depan ada praktek-praktek seperti percaloan dan lain sebagainya. Tentunya TNI AD, Kodam 17 Cendrawasih pasti akan bertindak tegas untuk oknum-oknum dalam tanda kutip mereka-mereka yang bermain, memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan sendiri. Sehingga ya jika masyarakat menemukan hal tersebut bisa melaporkan ke nomor handphone atau website yang ada tertuang di aplikasi dan lain sebagainya. Nah, untuk pendaftaran sendiri, kita biasanya di wilayah Papua Pegunungan atau khusus Papua ada kekhususan untuk wilayah Papua. Nah, untuk penerimaan di tahun ini, apakah ada kekhususan untuk OAP atau dibuka secara umum untuk pendaftaran? Baik, untuk surat telegram yang diberikan kepada kita, memang di situ tidak menyebutkan tentang kekhususan atau kekasan. Artinya ini berlaku masih bersifat universal. Namun tentunya pimpinan TNI Angkatan Darat juga pasti memaklumi kondisi kita yang ada di Papua Pegunungan khususnya ini, karena kita tahu kondisi Papua Pegunungan ini
banyak sekali keterbatasan, mulai dari sisi transportasi, kualitas sumber daya manusia yang juga mungkin belum seimbang dengan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan sebagainya. Sehingga kami yakin bahwa pimpinan Kodam 17 Cendrawasih dalam hal ini Bapak Pangdam juga pasti sudah menyarankan ke pimpinan Angkatan Darat untuk memberikan kebijakan khusus kepada kami yang ada di Papua, khususnya di Papua Pegunungan. Sehingga adik-adik yang nanti mendaftar tidak perlu khawatir, kita pasti akan menyalurkan hal tersebut, aspirasi mereka. Namun ada poin-poin tertentu yang menjadi persyaratan mutlak yang memang tidak bisa dibijaksanai oleh pimpinan TNI Angkatan Darat. Demikian. Di wilayah Kodim 1702 sendiri, sosialisasi seperti apa yang akan dilaksanakan ke depan untuk mengambil animo dari masyarakat atau generasi-generasi Papua Pegunungan ini agar mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI? Baik, sosialisasi dalam waktu dekat, Mas Erdi, kita akan datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan informasi langsung kepada siswa SMA atau SMK, ke guru-guru, ke kepala sekolah. Kita sudah menyampaikan ke Koramil, Posramil, jajaran untuk mengkampanyekan hal tersebut. Dan saya juga sebagai Dandim akan turun langsung mengkampanyekan hal tersebut, sehingga siswa atau murid mereka yakin dengan kehadiran kita TNI AD Kodim 1702 Wijaya, dan mereka akan tertarik dengan poin-poin yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, memang ada persyaratan lain seperti kebugaran, kesehatan, jasmani yang prima, sehingga hal tersebut bisa menarik minat para siswa atau para murid ini untuk sama-sama berbondong-bondong mendaftar sebanyak-banyaknya menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Mungkin ada di saat ini Pak Dandim yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon atau prajurit TNI. Namun mungkin ada tips-tips dari Pak Dandim sendiri terkait mungkin untuk menjaga kesehatan mulai dari sekarang, menjaga kesehatan jasmaninya supaya bisa nanti untuk tesnya itu bisa ya tidak ada kendala lah untuk dari segi itu. Baik, terima kasih Mas Herdi. Memang menjadi prajurit itu persyaratan utamanya itu adalah disiplin tentunya. Makanya kita punya moto, disiplin adalah nafasku. Disiplin adalah nafasku. Artinya jika kita melakukan pembinaan fisik secara disiplin, mulai bangun pagi, adik-adik yang lagi sekolah di SMA sekarang bangun pagi, merapikan tempat tidur, kemudian mempersiapkan diri, sarapan, melakukan aktivitas fisik, ibadah, melakukan aktivitas fisik. Saya yakin dengan pola yang bisa kita pelajari di semua kanal, di semua channel, di YouTube kita bisa buka bagaimana memelihara massa otot, bagaimana biar mengatur nafas yang baik pada saat melakukan olahraga yang menuntut kardiovaskular dan lain sebagainya. Saya kira bisa kita pelajari. Namun adik-adik ini kalau mereka mau membutuhkan bantuan dari Kodim, kita juga bisa memfasilitasi mereka dengan memberikan pembinaan fisik secara rutin, dikoordinir dengan baik, menggunakan fasilitas yang ada di Kodim maupun fasilitas yang ada di pemerintah daerah maupun instansi lain, biar mereka lebih siap lagi untuk mendaftar, masuk menjadi bagian daripada keluarga besar Angkatan Darat. Iya. Banyak mungkin dari adik-adik kita juga yang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI, namun mungkin motivasi bagi mereka itu yang kurang. Nah, kita lihat bahwa Pak Reza ini adalah juga merupakan anak asli Papua. Ada motivasi tersendiri tidak untuk generasi-generasi khususnya kita di wilayah Papua dan Papua Pegunungan ini untuk anak-anak asli Papua bisa menjadi prajurit ini dan bisa mengejar karir kayak Pak Reza? Baik, terima kasih Mas Erdi. Aduh, ini jadi pujian ini ya. Jadi memang kalau saya pribadi mungkin untuk memotivasi adik-adik juga, saya mau masuk menjadi anggota TNI itu pada saat saya kelas 3 SMP. Ya, memang dimulai direncanakan harus sedini mungkin. Dan saya berkomitmen untuk jadi prajurit TNI itu atau menjadi Taruna Akmil pada saat itu ketika saya kelas 1 SMA. 1 SMA, 2 SMA.
Dengan kegiatan yang tadi saya sampaikan, saya rutin bangun pagi, kemudian melakukan aktivitas fisik, mempelajari materi-materi psikologi, melaksanakan konsultasi, melakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik sehingga kita tahu kondisi fisik kita, kondisi kesehatan kita, kondisi psikologis kita. Karena di dalam tes itu nanti ada baterai-baterai tes, instrumen-instrumen psikotes, mental ideologi, kesehatan yang harus kita penuhi. Ya sehingga adik-adik, siswa SMA, SMK ya harus benar-benar melakukan itu secara disiplin. Tentunya dengan dorongan orang tua juga. Jadi orang tua juga memiliki peran yang besar. Saudara-saudara, keluarga yang mendorong anak-anak ini untuk bisa menjadi prajurit TNI. Tentunya nanti ketika adik-adik ini bisa masuk menjadi prajurit TNI, ya di situ kedisiplinan itu tetap akan terpelihara. Bahkan nanti ekstrimnya itu sampai mereka pensiun pun ya mereka akan tetap hidup dengan disiplin, teratur dan lain sebagainya. Siap. Pak Danim, apa kebanggaan tersendiri menjadi seorang anggota TNI? Yaitu Mas Erdi yang tadi saya sampaikan, kebanggaan tersendiri kita menjadi prajurit TNI itu pertama, kita disiplin. Kita diatur mulai sejak kita bangun sampai dengan kita tidur. Bangun pagi, nanti kita pada saat di lembaga pendidikan itu kita diatur mulai makan, olahraga, sampai dengan kita mengatur masalah kita punya kerapian lemari, meja belajar dan lain sebagainya. Dan itu akan terbawa ketika kita berdinas, bersosialisasi dengan masyarakat. Kita akan bisa mentransfer hal-hal yang positif itu kepada masyarakat. Ya kalau kita kuat, TNI kuat, berkolaborasi dengan masyarakat, manunggal, ya harapannya bangsa ini kan semakin lebih kuat lagi. Ya itulah kebanggaan kita. Karena seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan amanat undang-undang, TNI ini merupakan alat pertahanan negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Jadi itulah kebanggaan kita sebagai TNI. Siap. Pak Danim, mungkin banyak yang ingin mendaftarkan diri dengan motivasi-motivasi yang Pak Danim sudah berikan tadi. Sekarang ini masyarakat mungkin atau adik-adik kita ini juga bingung mau mendaftarnya di mana, lewat mana, dan kita akan mendapatkan informasi-informasi itu dari mana saja. Begitu. Baik, terima kasih. Saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu. Kalau kita mendapatkan informasi itu bisa kita datangi semua instansi-instansi militer yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini, khususnya di pegunungan. Ya kita punya Kodim, kita ada beberapa satuan militer juga yang mereka bisa menyampaikan bahwa daftarnya nanti di sini. Kita bisa lihat di spanduk ini sudah tertulis di sini. Ada juga website-website yang secara online, ya di zaman teknologi begini kan semua bisa diakses secara langsung, sehingga bisa diklik di website TNI AD rekrutmen tni.mil.id. Adik-adik bisa lihat di sini dan adik-adik bisa searching di Google, di kanal-kanal yang ada di YouTube mungkin itu semua bisa digunakan. Atau adik-adik bisa seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Erdi, bisa datang langsung ke Kodim dan kita arahkan biar mendaftar kemana. Demikian. Target dari Kodim sendiri 1702 untuk animo dari masyarakat atau menjadi wilayah Kodim 1702 Jawijaya ini targetnya untuk penerimaan tahun 2025 ini seperti apa Pak? Baik, kalau target secara kuantitas jumlah kami tidak bisa menyebut target harus 100-200 karena menjadi prajurit TNI ini bukan semata-mata hanya masalah kuantitas. Ada beberapa instrumen yang harus kita penuhi, kita juga harus memperhatikan ya kondisi tadi yang saya bilang, kesehatan, psikologi dan lain sebagainya. Kita juga tidak mengharapkan mengejar kuantitas yang banyak, tapi kualitasnya justru tidak baik. Harus diimbangi. Harus imbangi. Kalau harapan saya mau merekrut Kodim Jawijaya, merekrut sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu artinya tanpa batas juga tidak apa-apa. Mau 100, 200, 300. Ya namun dari 300 ini ya harapan kita secara kualitas juga ya mereka sesuai dengan angka yang 300 itu. Jadi jangan sampai kita rekrut banyak-banyak, tapi ternyata pada saat dia naik ke level tes berikutnya, ya dia gagal. Jadi sedini mungkin kita sortir, kita saring benar-benar sehingga anak-anak yang nanti masuk menjadi bagian anggota TNI AD ini juga benar-benar anak-anak yang secara mental ideologi, fisik, kesehatan, psikologi
mereka bagus sehingga jadi prajurit, ya mereka juga siap menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Siap, Pak Dandim. Mungkin ada ketegasan dulu untuk para calo-calo ini yang mungkin ada oknum-oknum yang ikut bermain, padahal biasanya terjadi kekecewaan di situ, Pak Dandim, karena banyak yang mendaftar dari segi kualitas dan kualitas sudah bagus, namun mereka dikalahkan dengan adanya calo-calo ini. Mungkin ada ketegasan begitu, Pak Dandim. Baik, Mas Herdi. Memang ini ya saya bisa katakan rahasia umum ya. Sebenarnya kita sebagai TNI Angkatan Darat juga kita mendengar hal ini kan di telinga kita juga kurang enak. Karena kita selalu mengkampanyekan sesuatu yang bersifat gratis, free. Tapi faktanya ya masih ada lah oknum. Bukan cuma di TNI aja, oknum itu kan ada di semua instansi lah. Tapi saya berani mempertegas bahwa jika pimpinan kita Angkatan Darat sudah mempertegas tentang hal ini, artinya memang tidak ada sama sekali untuk pungut atau calo dan lain sebagainya, tidak ada. Jika adik-adik menemukan hal itu, saya sebagai Dandim 1702 menyarankan dilaporkan saja. Kita punya Subdenpom di Wamena ini, ada Subdenpom, kita punya Pomdam di Jayapura, dilaporkan saja jika ada oknum-oknum yang bermain. Daripada yang seperti Mas Herdi bilang, adiknya sudah bagus secara fisik, dia mengeluarkan uang yang tidak sedikit, padahal sebenarnya dia lulus secara poin-poin yang tadi saya bilang. Ya, kecuali mungkin ya ada pihak-pihak yang dia tidak siap, dia menggunakan cara-cara itu, dia menyuap anggota TNI untuk masuk, ya berarti si orang tua atau si pihak ini juga kan dia salah. Dia sudah tahu tidak siap, kenapa dia memaksakan diri untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Demikian Mas Herdi. Terakhir Pak Dandim, mungkin ada harapan dari Pak Dandim terkait dengan pembukaan atau melalui kampanye penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat ini, khususnya kita di wilayah Kodim 1702, khususnya lagi di wilayah Papua. Harapannya, baik adik-adik sekalian, saya Dandim 1702 Jayawijaya, Letnan Kolonel Aranot Reza Christian Ansor Maumudi SMH. Saya berharap sekali adik-adik, putra-putra Papua, orang asli Papua, non-OAP yang memiliki kesiapan fisik, mental, yang mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah diberikan oleh TNI Angkatan Darat maupun TNI, ya mari kita sama-sama mendaftar menjadi prajurit TNI, bergabung dengan kami menjadi prajurit TNI AD, mengikuti semua kegiatan yang ada di TNI dan yakin dan percaya bahwa tugas TNI itu adalah tugas yang mulia. Ya, mempertahankan keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Jadi ini tugas yang cukup berat dan adik-adik jika masuk menjadi prajurit TNI, adik-adik akan punya kebanggaan bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi organisasi dan bagi Republik Indonesia. Terima kasih. Iya, baik. Menjadi seorang prajurit TNI adalah memiliki kebanggaan tersendiri, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk adik-adik yang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI Angkatan Darat di tahun ini, silakan. Tadi Pak Dandim sudah sampaikan bahwa bisa di Kodim, juga bisa melalui website yang sudah disediakan oleh panitia pendaftaran. Dan juga nanti kalau adik-adik menemukan ada oknum-oknum yang ikut terlibat dalam calon, Pak Dandim sudah tegaskan bahwa penerimaan prajurit Angkatan Darat tahun ini gratis dan tidak dipungut biaya. Terima kasih. Terima kasih Mas Herdi. 1702 Jayawijaya, Letkol Ahan Reza Christian Amaporibo SEMA. Sampai jumpa. Terima kasih.